maksudnya kayak jangan si A dan B itu yang disebut mulu, bosen. Ada yang lain nggak? Lo nggak pernah buat TikTok lagi? Kenapa Kanya? Iya, soalnya aku hari lagi sibuk. Terus kayak dari kemarin lagi nggak mood buat bikin TikTok, karena TikTok tuh harus yang kayak ceria banget, terus kayak ngerti nggak sih lo? Muka harus ceria banget karena joget-joget segala macam gitu. Tapi kalau sekarang sebenarnya mungkin udah mood kalau misalnya bikin TikTok, cuman lagi nggak ada waktunya. Pengen sih bikin TikTok lagi, cuman kayak belum ada inspirasi mau ngapain di TikTok juga, jadi ya udah ntar aja gitu. Ayam enak banget woi. By the way, makan ayam rebus nih sehat banget loh, karena dia kan protein tapi nggak digoreng, tapi nggak apa, bumbunya juga nggak banyak. Ini nggak bikin gendut. Sama TikToknya apa kak? Anya Geraldine, Anya 3 Anya Geraldine gitu. Auto High, happy weekend. Halo Auto High, apa kabar guys? Kalau kalian mau beli mobil yang keren-keren, buka Instagram Auto High tuh. Dia jualan mobil bagus-bagus banget. Mobil-mobil Sultan. Salam dari Bali kak. Halo Bali, sampai ketemu bulan depan. Karena bulan depan aku emang mau ke Bali, ada kerjaan gitu sama teman-teman aku juga sih. Kayaknya tinggi genetik apa gimana? Jadi aku tinggi genetik. Adik aku itu cowok, umurnya 4 tahun di bawah aku, which is 20 tahun. Tapi aku tuh cuma sekupingnya dia. Berarti adik aku tuh tinggi segini aku lagi. Tinggi banget deh pokoknya. Karena papa aku tinggi gitu. Dan gak tau kenapa untungnya mamaku kan mamaku gak terlalu tinggi ya, kayak imut-imut gitu kecil. Untungnya aku ikut papa aku sih. Tapi sebenarnya aku juga capek jadi cewek tinggi. Kadang tuh aku dulu waktu zaman sekolah kayak aduh kenapa sih gue gak kayak teman-teman gue aja kayak kecil gitu, pendek. Jadi kan gampang, ini kenapa gue harus tinggi gitu. Cuman makin gede makin kayak proud aja. Makin proud kalau gue tuh tinggi. Dulu sebel, sumpah dulu sebel banget. Karena pernah beberapa kali kayak waktu zaman SMP kan masih zaman-zaman kayak Friendster, Facebook gitu kan. Terus habis itu sering lah kenalan di situ, habis itu ntar ketemuan sama cowok. Terus kayak ada beberapa cowok yang kayak minder gitu gue tinggi, jadi gue nggak dijadiin pacar. Kayak cuma ketemu sekali 2 kali, makan segala macam, terus kayak kamu tinggi banget, aku kependekan gitu. Sialan kan, padahal gue udah sayang. Ya nggak ada yang canda. Tapi kayak makin kesini makin aku ini kayak aku makin bangga aku tinggi. Malah kayak sekarang aku misalnya tiba-tiba dapet cowok yang pendek atau apa juga bodo amat, udah nggak penting gak sih tinggi badan. Yang penting sifatnya gimana, masa depannya gimana. Muka nggak terlalu penting tapi ya lumayan lah sekarang. Alisnya kenapa sih alis gue itu alis original bro. Dari kemarin kan aku kan pakai pensil alis mulu. Kalau sekarang tuh nggak pakai apa-apa, jadi alisnya minim banget kan. Lebih menarik cowok tanggung jawab daripada cowok tinggi. Lebih menarik cowok sukses daripada cowok ganteng. Tapi percuma sih sukses kalau nggak tanggung jawab. Banyak yang kayak gitu. Percuma juga kalau ganteng tapi apa ya, itu deh pokoknya. Makan sembari ngobrol, lama-lama abis juga tuh makanan. Iya bener kan, makanya aku tuh nggak bisa kalau misalnya kayak makan sendiri terus abis itu bengong. Pasti aku kayak nggak tahu kenapa kayak
nafsu makannya langsung turun kalau aku sendiri. Abis itu kayak males, ngerti gak sih, males banget. Jadi aku harus ngobrol sambil kayak nggak sengaja tau ya abis gitu. Aku tuh jarang banget loh makan gak ada temennya. Aku selalu nyari teman kalau makan, kalau nggak aku nggak makan. Kayak waktu aku di Malang minggu lalu nih sini, pernah aku kayak 2 hari nggak makan gara-gara aku males kalau misalnya kayak nggak ditemenin makannya. Bisa sih minta temenin sama si Andi kan, asisten aku, cuman waktu itu kayak dia udah makan atau apa gitu, terus aku juga kayak lagi males gitu, jadi ya udah nggak makan. Sampai lemes-lemes, sampai orang-orang di lokasi kayak hanya makan dulu sampai kayak gitu. Tapi aku nggak lapar, ngerti nggak? Kalau tinggi, sukses, ganteng, dan tanggung jawab, berakhlak. Nawar lagi. Kayaknya mau nanya dong, definisi sahabat menurut kayaknya tuh gimana? Kalau menurut aku ya guys, definisi sahabat itu kayak nggak ditentukan dari seberapa kita sering ketemu sama teman kita itu, atau seberapa sering kita nongkrong sama teman kita itu. Kadang ada beberapa orang yang walaupun nggak setiap hari nongkrong sama kita atau nggak sering ketemu juga, tapi dia satu visi misi sama kita. Cara dia menghargai pertemanan juga sama, sejalan. Ada loh orang yang udah sering banget nongkrong bareng apa segala macem, tapi ternyata visi misinya nggak sejalan. Bahkan ada juga yang ternyata tuh punya niat jahat atau ternyata bukan temen yang baik. Entah mempengaruhi hal-hal buruk ke kamu, atau dia memanfaatkan sesuatu dari kamu, atau dia ngelakuin jahat ke kamu, itu ada gitu. Dan kamu mungkin kadang suka gak sadar atau baru sadar ketika udah disakitin sama sahabat kamu ini gitu loh. Jadi yang aku rasain sih ya akhir-akhir ini, ada orang yang emang misalnya bisa ketemu terus tiap hari, setiap nongkrong selalu ikut segala macam, tapi ternyata otaknya gak selevel sama aku. Ternyata dia bukan temen yang baik aja gitu. Ada juga yang aku udah lama banget gak pernah ketemu dari aku zaman sekolah karena dia udah punya anak. Dia tahu semua masalah aku dan lain-lain, tapi otaknya sejalan sama aku dan orangnya bener gitu. Jadi curhat sih. Biarin lah. Habis ada yang nanya, mancing, kakak penyanyi atau pengusaha? Pengusaha. Sebenarnya aku maaf ya, aku bukannya nggak mau apa sih namanya, tapi kalau disuruh pilih pengusaha atau penyanyi, aku sebenarnya lebih pilih pengusaha buat jadi suami kan. Nggak tahu kenapa sih, cuman kalau penyanyi nomor 1 di Indonesia juga aku mau. Ngomong apa sih? Nyak makan. Ini banyak banget komen aku lagi bacain ya guys. Ini udah kayak ketinggalan jauh. Makan dulu sayang, nanti keselak. Iya. Cantik banget, ngefans banget. Jangan ngefans sama yang cantik aja, tapi sama yang hatinya baik juga. Kayaknya main game apa? Ya. Kayaknya main game apa? Iya, kemarin aku sempat main Among Us gara-gara banyak banget yang ngomongin, terus aku emosi parah mainnya. Aku kayak kesel banget. Udah nyobain belum main itu? Gue kayak rasanya pengen ngeludahin handphone gue kayak gitu. Kesel. Udah mau habis dong ayamnya. Cuma sayurnya enggak kebanyakan. ILU, I love you. Seruannya main Among Us, iya, tapi sekarang udah gak pernah mainin lagi gara-gara aku lagi kesel.
Kak, sholat asar, aku lagi dapet. Aku kemarin baru aja dapet, tiba-tiba pas siang-siang gitu. Kak, tips dong jadi aktris kayak kakak awalnya gimana dari selebgram? Aku tuh awal bisa main film tuh gara-gara nggak tahu, pokoknya tiba-tiba ada yang nelfon aku kayak sutradara gitu. Mungkin dia emang udah tahu atau gimana, dia nelfon aku, dia nawarin film, dia ngajakin nggak di casting malah, di casting ya, dia ngajakin ketemu lah pokoknya untuk film gitu. Dan biasa lah ya, orang tuh kadang emang film pertamanya horor, dan itu adalah horor film pertama aku. Terus abis itu ya udah main, dan itu aku kayak belum bisa, sampai sekarang juga aku nggak bilang aku bisa acting ya, cuman maksudnya kayak ya at least ngelakuinnya lumayan lah gitu. Kalau dulu kayak aduh kaku banget sih gue, muka gue kayak aduh kenapa sih harus begitu gitu loh, kayak apa sih acting banget gitu, nggak natural banget sih, sebel deh liatnya gitu. Kalau sekarang nggak tahu gimana, cuman udah ini film ke-6 apa ke-7 ya kalau yang sekarang. Jadi kayak kalau emang ternyata nggak bisa acting tapi bisa main sampai sebanyak itu, ya berarti salah yang milih ya, bukan salah aku ya. Seru sih acting sebenarnya, kayak bisa jadi orang lain gitu, terus kayak terserah gue kalau gue punya karakter ini, gue mau bikin karakter ini kayak gimana terserah gue, udah ada di bayangan gue sendiri, jangan diutak-atik. Kapan nikah? Mana calonnya? Mana calon imamnya? Ya ini gue capek kayak jomblo mulu gitu hidupnya, gak jelas. Ngerti gak sih? Gak ada yang ngurusin, makan sendiri, tidur sendiri, mandi sendiri. Makanya jarang mandi. Mungkin kalau udah punya suami sering mandi. Bercanda, astagfirullahaladzim. Gitu, pengen gitu kalau kayak pulang kerja, ada yang nungguin, kan semangat ya. Terus kan kerja juga nggak jadi yang buru-buru gitu, kerjanya tuh ikhlas. Jam berapapun gue kelar kerja, pasti bakal ketemu suami gue di rumah. Mau gue pulang subuh kayak apa kayak, jadi ngelakuin apapun tuh nggak buru-buru. Soalnya sering banget kayak waktu itu ya, dulu nggak dulu banget sih, kemarin misalnya gue kerja nih dari siang atau dari sore sampai malam misalnya. Terus kalau dulu kan sama yang lama tiap hari kan ketemu, cuman dia punya batas waktu, cuman sampai jam 12 malam harus udah pulang gitu. Nah jadi aku sebel kalau misalnya tuh aku kerjaan nggak cepet kelar, pasti pengennya jam 7 udah harus pulang, sebelum maghrib harus udah pulang. Tapi kan kadang ada kerjaan yang sampai malam, ada aja kayak tahu-tahu jam 11 atau jam 10 baru pulang. Jadi sebel pas pulang tuh udah kayak mau ketemunya cuma bentar lagi kayak gitu. Tapi kalau punya suami, mau jam subuh juga pulang-pulang tahu-tahu udah ada yang tidur di kasur, terus kita buka pintu, habis itu dia kayak sayang udah pulang gitu. Hayal babu terus, kayak nggak pinter-pinter, ngayal mulu sih, pusing. Kebalik dong, kamu yang nungguin suami pulang. Iya ya, bener juga. Nggak tahu deh. Abis kayak udah biasa kerja gitu akunya, jadi kayak nggak kepikiran gitu. Tapi kalau misalnya emang nanti punya suami, habis itu kayak suaminya gak ngebolehin aku kerja, misalnya karena aku lagi hamil atau apa, iya aku gak akan kerja. Tapi kayak kalau selama masih bisa kerja sih kerja, kecuali suaminya tajir banget, tajir melintir, baru gue gak kerja mungkin. Tapi tetap minta usaha, kerja juga jadinya. Habis gue takut kalau misalnya kayak gitu, ntar kalau tahu-tahu suami gue kenapa-napa, gue gak punya apa-apa gimana kan. Umur gak ada yang tahu, hati orang gak ada yang tahu. Tuhan kan maha membolak-balikan hati seseorang ya.
Halu terus. Iya, ngomong apa lagi? Mau aku ngayal apa lagi? Kenyang banget asli, aku udah gak bisa lagi makan. Dah, enough. Selain kenyang dengan makanan-makanan aku ini, juga ada beberapa hal lain yang bikin aku kenyang hari ini. Seperti kebullshitan orang. Dan berbagai macam orang-orang yang ngeselin hari ini. Ih, tangan aku kenapa? Banyak makan cinta ya, haha. Iya, makanya cinta tuh jangan dimakan, dirasain. Kalau lo nggak mau ngerasain, lo manfaatin gitu. Kalau makan cinta jadinya bego, kalau bego jadi goblok, kalau goblok jadi tolol gitu, say. Kalau tolol jadi sedih. Biasa-biasa aja deh. Bye. Ya, pengen minum yang dingin-dingin. Aduh, pengen banget deh minum es teh manis ke warkop. Tapi aku capek. Senyum Kak, iya. Bosen deh. Apa sih gak ada yang ngechat aku? Canda. Murah banget minta di chat. Enggak. Oh ya, hari ini HP aku udah lebih ramai daripada kemarin. Kemarin gue bener-bener kayak wah chaos banget. Yang ngechat cuma asisten aku, mama aku, sama temen aku. Udah, aku chat ya Kak. Kalian, aku tanya, dari segi perempuan, laki-laki, jomblo, soalnya kalian ada yang deketin, terus si gebetan ini mau ngechat kalian kan, ngedeketin kalian. Nah, kalian tuh lebih suka tuh yang kayak gimana? Yang kayak dia randomly nanya tiba-tiba banget, kayak lagi ngapain, atau dia tiba-tiba nelpon, atau dia tiba-tiba apa ya, kalau ngajak ketemu nggak mungkin karena kan aku lagi di luar kota, apa ya, atau apa gitu, atau reply story. Kalau kalian lebih suka yang mana? Aku sih suka, ya kagak ada yang nanya gue jawab sendiri. Kalau aku sih suka kayak misalnya kode. Kalau aku sih suka kode, nggak tahu ya orangnya nonton apa enggak juga aku nggak tahu. Kalau aku sih suka sampai 3 kali nih kalau aku sih suka ngomongnya. Kalau aku sih suka misalnya ditanya lagi ngapain gitu, tapi jangan terlalu obvious yang kayak udah makan belum, itu jijik sih. Soalnya kalau misalnya belum terlalu deket, ngerti nggak? Kalau kayak masih temenan doang gitu, terus kayak udah makan belum, kayak pasti gue makan, kalau nggak gue mati. Nggak perlu ngingetin gue. Kalau nggak nanya makan apa, itu masih mending daripada nanya udah makan belum, tapi belum deket banget gitu misalnya kondisinya. Itu aneh. Lagi apa, lagi tiduran, gabut nih gitu. Masa tadi bla 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 terus habis itu telepon, haha. Galau rupanya enggak. Aku udah gak galau sama sekali nih sumpah. Aku malah lagi seneng, lagi happy banget serius dari kemarin kayaknya, atau dari hari ini nggak tau lah. Pokoknya lagi happy aja. Tim gak suka visi sama telepon. Nah itu kenapa sih kayak ada juga beberapa orang yang kayak gitu. Aku gak ngerti apakah mungkin mereka memang sibuk, atau mereka tuh kayak gak nyaman gitu loh, kayak kalau selalu kelihatan mukanya atau gimana gitu. Cuman
aku tuh kadang bisa jadi dua orang itu. Jadi aku tuh ada mood-mutannya gitu. Kadang aku bener-bener bisa yang kayak